Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semua siap? Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Bapak mau absen dulu nih, ya. Kelas 8, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Silakan kalian siapkan buku catatan, kemudian alat tulis, silakan dikeluarkan. Peralatan hari ini silakan dikeluarkan. Masih ingat tidak materi kita minggu lalu tentang apa? Tentang apa? Tentang tentang gaya. Siapa yang ingat pengertian dari gaya? Oke, Faizul. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Oke, tepuk tangan buat Faizul. Kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang apa? Tentang tekanan zat padat. Gambar apa ini? Gambar pulpen sama gambar? Nah, di sini ada dua gambar. Coba kita praktekkan. Yang pertama, coba tangan kalian seperti ini. Kemudian letakkan pulpen yang tumpulnya di tangan kalian. Sudah? Yang kedua, dibalik yang tajamnya di bawah. Oke. Au. Au katanya. Coba ditekan lagi. Sakit tidak? Sakit. Kenapa yang tadi alasnya tumpul tidak sakit, tapi yang alasnya tajam sakit? Kira-kira kenapa? Karena yang runcing tekanannya lebih besar. Jadi penting tidak mempelajari materi hari ini? Penting. Sangat penting. Karena kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 7 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan contoh tekanan zat padat. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan konsep tekanan. Yang pertama, mengamati video. Kemudian merumuskan masalah, membagi kelompok, menyelesaikan penyelidikan, dan menyajikan hasil karya dan juga presentasi. Ada 3 aspek. Yang pertama, penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Bapak sudah kirimkan soal pretest di grup WhatsApp. Silahkan kalian buka soal pretestnya, kemudian kalian Sudah selesai? Sudah, oke. Kalau sudah selesai, silakan dikirim. Ya, nanti akan Bapak lihat jawabannya. Kita sekarang masuk ke dalam kegiatan inti. Nah, jadi di depan layar monitor, ini Bapak ada sebuah video. Silakan kalian simak videonya. Pada saat musim hujan, kita sering menjumpai jalanan yang berlumpur akibat terguyur hujan, sehingga kita lebih sulit untuk melintasi jalanan tersebut. Jika kita hendak melewati jalanan yang berlumpur, sepatu manakah yang akan kita gunakan? Sepatu boot atau sepatu hak tinggi? Dari video tersebut, ada pertanyaan yang kalian ajukan? Oke, Azila, silahkan. Berdiri, boleh? Kenapa sepatu boot sering digunakan di tempat berlumpur? Oke, tepuk tangan buat Azila. Ya, Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ya, di sini sepertinya sudah berkelompok. Ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Pertanyaan kalian yang tadi silakan dituangkan ke dalam LKPD. Paham? Paham? Oke, silakan bagi tugas. Siapa yang mengerjakan LKPD, kemudian siapa yang membaca bahan ajar, dan juga bisa mencari literasi di internet.
Sepertinya waktu kita sudah habis ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai dengan diskusi kelompok dan juga praktikum ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk presentasi. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, nah. Tekanan besarnya gaya yang bekerja tiap satuan, luas permukaan atau bidang tekanan. Tekanan terjadi akibat adanya gaya tekan yang bekerja pada benda persatuan luas permukaan dengan arah yang tegak lurus. Oke, tepuk tangan buat Nay. Kita refleksi dulu ya. Kita refleksikan apa yang sudah kita lakukan hari ini ya. Siapa yang mau refleksi hari ini? Perasaan saya sangat senang karena saya bisa mencari tahu konsep tekanan zat padat dengan cara melakukan penyelidikan secara mandiri dan juga melakukan praktikum sederhana secara berkelompok. Oke, tepuk tangan buat Fauzi. Ya. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan presentasi kelompok. Kelas tutup dengan doa. Semua siap, sebelum pulang mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih Kita dahulu. berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa hari ini. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat. Bapak mau absen terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah hari ini kelas 8 hadir semua ya. Bapak ucapkan terima kasih. Kalian keluarkan buku pelajaran kalian, alat tulis kalian, silahkan dipersiapkan. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Tentang tekanan zat padat. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tekanan zat padat, tapi kita baru sampai diskusi kelompok ya. Nanti untuk hari ini kita lanjutkan untuk presentasi kelompok. Oke, di sini ada gambar apa? Ada gambar paku dan juga gambar palu. Biasanya paku sama palu ini digunakan sama siapa? Sama tukang bangunan ya. Nah, Bapak tanya, ketika kalian memaku, bagian mana yang ditancapkan ke tembok? Bagian yang lancip. Kira-kira kenapa? Karena yang lancip memberikan tekanan lebih besar ya. Jadi ini adalah penerapan tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kalian penting tidak pembelajaran hari ini? Sangat penting karena materi hari ini berkaitan dengan kehidupan sehari. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Ada 7 tujuan pembelajaran ya. Nah, ini sampai nomor 7. Melakukan kegiatan diskusi dan praktikum. Kemudian membuat laporan hasil praktik. Nah, alur pembelajaran juga sama seperti kemarin. Mengamati video, merumuskan masalah, membagi kelompok, menyajikan penyelidikan, dan juga mempresentasikan hasil Nah, kemarin juga Bapak sudah melakukan beberapa penilaian ke kalian. Ada penilaian sikap, pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Tugasnya sudah selesai belum? Sudah? Oke, kalau sudah selesai silakan dikeluarkan tugasnya. Kemudian masing-masing perwakilan kelompok silakan tempel di papan board. Terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, siapa yang bersedia presentasi pertama?
Oke, kelompok 4, silakan. Kelompok 4 maju ke depan. Faktor yang mempengaruhi perbedaan kedalaman bekas uang logam pada plastisin pada tahap 1 adalah faktor posisi uang logam. Faktor yang mempengaruhi perbedaan kedalaman bekas uang logam pada plastisin pada tahap 2 adalah faktor besarnya dorongan tangan. Dengan demikian, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi tekanan pada zat padat? Yang mempengaruhi tekanan zat padat adalah besarnya tekanan dan posisi permukaan benda. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Nah. Oke, dari pemaparan kelompok 4 tadi, kelompok lain ada yang mau bertanya? Oke, Ririn mau bertanya, boleh. Jika kita memiliki dua benda dengan luas permukaan yang sama dan kemudian diberikan gaya yang berbeda, apakah kedua benda tersebut memiliki tekanan yang sama? Pertanyaan dari Ririn. Jawabannya itu besar tekanan jelas akan berbeda, karena besar tekanan dipengaruhi oleh luas permukaan dan juga besarnya gaya. Jika gaya yang diberikan besar, maka tekanannya pun akan besar. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Terima kasih untuk semua kelompok. Baik itu dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang sudah mempresentasikan dengan baik hasil diskusinya, dan juga teman-teman kelompok yang lain juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan, sudah menjawab ya dari permasalahan kita yang sudah kita cari di awal ya. Tadi kan di pertemuan awal ada suatu video yang menanyakan ketika musim hujan lebih cocok pakai sepatu yang mana ya. Jawabannya apa? Sepatu boot ya. Kenapa kira-kira sepatu boot lebih cocok digunakan ketika hujan? Karena permukaannya lebih besar sehingga tidak akan terperosok. Oke, baik ya. Jadi itu adalah hasil dari kesimpulan kita melakukan pembelajaran kali ini. Sekarang kita sudah berada di tahap akhir atau di kegiatan penutup. Silakan kalian kerjakan post test atau tes kemampuan akhir. Ya. Kalian sudah mengerjakan soal post test ya. Nanti Bapak akan koreksi soal post test kalian. Oke, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Oke, Desti, silahkan. Kesimpulan hari ini adalah tekanan merupakan besarnya gaya yang bekerja tiap satuan luas permukaan atau bidang tekanan. Tekanan dipengaruhi oleh besarnya gaya dan luas permukaan. Semakin besar gaya, maka semakin besar tekanannya. Oke, terima kasih Desti. Tepuk tangan buat Desti. Hari ini siapa yang bersedia untuk refleksi? Oke, Azila, silakan. Perasaan saya sangat senang. Ternyata IPA itu sangat menyenangkan. Di sini saya bisa menggali informasi secara mandiri dari bahan ajar, melakukan penyelidikan dan juga praktikum sederhana yang menyenangkan. Oke, tepuk tangan buat Azila. Materi yang berbeda. Jadi untuk pertemuan selanjutnya adalah tekanan zat cair ya. Silahkan kalian baca-baca dulu di rumah biar nanti kalian sudah mempunyai pengetahuan awal. Baik, untuk kegiatan hari ini kita akhiri dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Semua siap, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Oke, untuk hari ini Bapak cukupi, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.